آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي. Moga dan musannif radhiyallahu anhu ila angka. Sekarang sahibul kitab mau membahas tentang bab wudu. Bab wudu ini tadi. Yang pertama, ahli fikih mengatakan bahwasanya jika seseorang memiliki hadath asghar atau dia tidak memiliki wudu, dia diharamkan untuk melakukan 4 perkara. Jadi orang yang tidak memiliki wudu haram baginya melakukan 4 perkara. Yang pertama apa? As-shalat. Dan ada kaidah atau kaidah di fikih yang masyhur atau ma'ruf mengatakan bahwasanya at-talabbus bil ibadah al-fasidah hukmuhu haram. Seseorang yang melakukan ibadah yang dimana ibadahnya itu tidak sah, apa hukumnya? Haram. Jadi kalau kita tahu bahwasanya kita mau melakukan sholat, cuma kita tahu sholatnya kita ini tidak sah, apa yang kita dapatkan? Dosa. Misal ada perempuan haid, dia tahu kan tidak sah sholatnya, apa hukumnya dia melakukan sholat? Haram. Orang tidak punya wudu, apa hukumnya melakukan sholat? Haram. Jadi ini kaidah umum buat segala masalah di fikih yang mengatakan bahwasanya segala ibadah yang jika kita lakukan hukumnya tidak sah, maka ibadah tersebut kita lakukan hukumnya haram. Apapun ibadahnya, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Karena ibadah kan ada tata cara, ada syaratnya. Sholat ada syaratnya, menutup aurat dan sebagainya. Kalau orang tidak menutup aurat tiba-tiba mau sholat, hukumnya apa? Haram. Nah, disebutkan sekarang jika orang tidak memiliki wudu ini tadi, diharamkan baginya 4 perkara. Yang pertama, as-shalat. Orang memiliki hadas asghar atau tidak berwudu, dia diharamkan untuk melakukan sholat. Ahli fikih mengatakan bahwasanya bukan sholat saja yang diharamkan. Jadi ada beberapa hal seperti sholat. Disebutkan hal yang pertama sholat jenazah. Sholat jenazah termasuk hal yang diharamkan. Dan yang kedua apa? Sujud tilawah. Sujud tilawah ini apa? Ketika kita baca Al-Quran, ayatul sajdah, wasjud waqtarib dan sebagainya. Kan kita disunahkan bersujud di sana. Kalau kita posisi tidak memiliki wudu, kita haram untuk bersujud. Namanya sujud tilawah. Dan yang keempat, yang seperti sholat apa? Sujud syukur. Nah, ini sujud syukur ini banyak yang salah. Orang menganggap sujud syukur ini tidak ada tata cara, tidak ada syarat-syaratnya. Padahal fuqaha mengatakan bahwasanya sujud syukur ini punya syarat-syarat seperti sholat. Jadi orang tidak boleh melakukan sujud syukur kecuali dia pertama memiliki wudu, kedua menutup auratnya, ketiga menghadap ke kiblat. Sujud syukur ini kapan disunahkan? Yang dulu mengatakan bahwasanya kita disunahkan sujud syukur pertama ketika hudusin nikmat, adanya nikmat yang baru, akan tapi bukan nikmat yang terus menerus setiap hari datangnya. Kayak misal apa, kita tiba-tiba dapat rezeki 1 miliar misalnya dari Allah Subhanahu wa taala, atau kita dapat rezeki apapun, pokoknya nikmat yang tiba-tiba datang kepada diri kita disunahkan sujud syukur pertama. Kayak misal kebanyakan pemain bola ini kan setelahnya takul sujud syukur. Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya ketika seseorang melakukan sujud syukur, dia tidak menghadap kiblat atau tidak memiliki wudu atau membuka aurat, hukumnya haram. Karena sujud syukur ini dikatakan seperti sholat ini tadi. Menurut mazhab Syafi'i, yang seluruh mazhab lain ada pendapat yang lain. Nah, itu ketika adanya nikmat yang baru. Yang kedua, kita sunnah sujud syukur juga kapan? Indifa nikmah. Indifa nikmah ini apa? Ketika tertolak dari kita sebuah bala. Misal di tengah jalan tiba-tiba ada mobil kecelakaan mau kena kita, luput. Jadi ada sebuah bala yang luput dari kita disunahkan apa? Untuk melakukan sujud syukur. Pertama ketika ada nikmat yang datangnya jarang, yang kedua ketika ada bala yang kita dilepaskan daripada Allah SWT.
Dan yang ketiga, ketika apa? Ketika kita melihat orang yang mutajahir bifiski, orang yang terang-terang yang melakukan kemaksiatan. Jadi kalau kita melihat orang terang-terangan melakukan kemaksiatan di depan kita, misalnya ada orang minum khamr atau orang zina, sallallahu alaihi wasallam, di depan kita disunahkan sujud syukur di posisi depan orang yang tadi, ketika kita merasa aman ya. Misalnya ada orang minum khamr sekelompok, kita disunahkan sujud syukur di hadapan mereka, seakan-akan mengatakan bahwasanya kenikmatan sesungguhnya ini sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hal-hal ini tadi yang orang-orang awam sering salah paham. Jadi sujud syukur tidak sembarangan, ada tata cara, ada syarat-syaratnya tersendiri. Kalau tidak ada tata cara, kembali ke kaidah tadi, melakukan ibadah yang tidak sesuai dengan syarat-syarat ibadah tersebut menjadi dosa, bukan pahala. Nah, itu yang pertama. Orang yang tidak memiliki wudu diharamkan baginya untuk melakukan sholat. Yang kedua, at-tawaf. Orang yang tidak memiliki wudu diharamkan ibadah bagi dirinya untuk melakukan tawaf. Tawaf apapun. Tawaf kan ada macam-macam, ada tawaf ifadah, ada tawaf wada, ada tawaf qudum. Tawaf wada itu ketika meninggalkan Makkah itu diwajibkan untuk tawaf. Ala kulli hal, ketika seseorang tidak memiliki wudu diharamkan untuk tawaf. Nah, ini ada permasalahan yang sering dipertanyakan sama orang-orang. Di Mekah kan, di Ka'bah sendiri itu desel-deselan. Jadi kita orang mau tidak mau ini bakal tersentuh, kesenggol. Dan Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya kalau kita tersentuh seseorang bermahram bisa batalkan wudu. Apa solusinya? Dikatakan Sahibul Bughya, Al-Habib Rahman Masyhur mengatakan di kitabnya Sahibul Bughya, di dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya ada seorang ulama yang berpendapat bahwasanya posisi tawaf kita bisa ikut pendapat yang mengatakan bahwasanya ketika disenggol dengan tidak sengaja itu tidak membatalkan wudu ini tadi. Sebagian orang-orang mengatakan bahwasanya kita taklid itu kita keluar mazhab ikut mazhab yang lain. Misal Imam Malik mengatakan kalau tidak ada syahwat tidak apa-apa, tidak membatalkan wudu ini tadi. Kita ikut mazhab Imam Malik. Nah, kalau antum mau ikut mazhab lain, misal antum bermazhab Syafi'i mau pindah ke mazhab Imam Malik, harus ada syurut taklid. Syurut taklid itu syarat-syarat kita pindah mazhab. Maksudnya gimana? Sekarang kalau kita mau ikut mazhabnya Imam Malik di dalam hal tidak membatalkan wudu ketika bersenggolan, ya kita wudunya harus wudunya mazhab Imam Malik. Tidak bisa kita ikut mazhab Imam Malik dalam hal membatalkan wudu, sedangkan kita wudu pakai mazhabnya Imam Syafi'i, tidak bisa. Sama seperti kalau kita mau sholatnya Imam Malik, kita harus wudunya mazhab Maliki. Jadi kayak gitu. Jadi ada istilahnya hal yang nyambung antara satu ibadah dan ibadah yang lain. Jadi kita boleh taklid keluar mazhab. Orang mau memilih mazhab terserah. Kata Syekh Jawharat Tauhid, wajibun taklid habl minhum kada hagal qaum bi lafdin yafhamu. Dikatakan bahwasanya wajib taklid habrin minhum. Dari 4 mazhab ini kita harus ikut salah satu dari mereka. Tidak apa-apa antum hari ini ikut mazhab Syafi'i bisa, antum besok ikut mazhab Maliki bisa, besoknya lagi Hanafi bisa, besoknya lagi Hambali bisa. Akan tapi harus sesuai tata cara dan tuntunan mazhab ini tadi. Tidak bisa antum wudunya mazhab Syafi'i, sholatnya pakai mazhab Maliki, antum wudunya pakai Hanafi, sholatnya pakai mazhab yang lain. Tidak bisa, harus ada kecocokan satu sama lain. Kalau ibadahnya tidak ada kecocokan, misal sholat sama puasanya tidak ada, puasa sholat ya sholat, tidak apa-apa. Antum mau puasanya ikut mazhab Maliki, sholatnya pakai mazhab Syafi'i, tidak apa-apa. Bisa, harus seperti itu. Kalau ada hal yang nyambung satu sama lain, itu baru harus sama. Yang pertama sholat, yang kedua tawaf, yang ketiga apa? Masul mushaf. Yang ketiga, orang yang tidak berwudu atau memiliki hadas asghar, dia diharamkan untuk menyentuh mushaf, kitab atau Qur'anul Karim ini tadi. Dan dikatakan bahwasanya meskipun kita menyentuh bagian yang dimana tidak ada ayatnya ini tadi, misal Qur'annya di bawah, di tengah-tengah gitu kan, terus ada bagian kosong yang tidak ada ayatnya, kita mau menyentuh bagian situ, boleh apa enggak? Tetap haram. Atau ada covernya atau kulitnya Quran ini sudah terlepas dari Al-Quran. Kalau masih dinisbatkan cover ini tadi kepada Quran, misal dikatakan bahwasanya ini apa? Oh, ini kulitnya Al-Quran, kita tetap haram menyentuh hal itu.
Kalau sudah lepas nisbat dari tersebut atau dikatakan oh ini kertas biasa, kalau sudah lepas nisbatnya itu tidak apa-apa, halal. Jadi kalau kita mau menyentuh Al-Quran, meskipun sudah lepas kertas ini, meskipun bukan Quran yang sempurna, misal terlepas satu lembar, satu ayat Al-Quran, itu tetap dihukum haram. Kalau dari hukum haram, ketika sudah dilepaskan nisbatnya maksudnya sudah tidak dikatakan ini bagian daripada Al-Quran itu. Jelas ya. Itu yang ketiga. Yang terakhir, hamlun mushaf. Hamil itu membawa sama makan beda. Membawa bisa kita taruh tas, kita bawa Al-Quran ini tadi. Nah, ahli fikih mengatakan bahwasanya ketika ada seseorang yang ingin dia membawa Al-Quran dan barang lain di tas, misalnya ditaruh tas, ditaruh koper, ditaruh manapun, dia bawa kan, ada Al-Quran sama barang yang lain. Apa hukumnya? Apakah tetap haram? Anda tidak memegang wudhu, misal Anda bawa tas yang isinya Al-Quran sama kitab yang lain. Apakah saya haram karena saya tidak memegang wudhu? Dikatakan bahwasanya tergantung tujuan dari orang tersebut. Kalau saya punya tujuan membawa tas ini dengan tujuan bawa Al-Quran, itu haram. Kalau tujuannya selain itu halal, misal tidak ada tujuan sama sekali, atau tujuannya membawa dua-duanya, atau tujuannya membawa kitab ini tadi, jelas ya. Jadi kalau tujuannya Al-Quran itu bisa dikatakan haram, meskipun dia membawa kitab yang lain dalam satu tempat ini tadi. Kalau tujuannya yang lain, kayak misalnya tujuannya membawa kitab atau tujuannya Quran dan kitab atau tidak bertujuan apa-apa, itu halal. Itu ada khilaf pendapat sebenarnya antar para ulama, akan tapi Al-Ghazali Imam Romli mengatakan bahwasanya 3 gambaran itu halal dan kebanyakan di Indonesia rata-rata ikut pendapatnya Imam Romli, jelas yaitu jadi 4 hal ketika seseorang tidak memegang itu diharamkan baginya untuk melakukan 4 hal ini tadi: sholat, tawaf, memegang Al-Quran dan membawa Al-Quran tersebut. Misalnya kita di sini menunjukkan bahwasanya fardu-fardunya wudu itu ada 6, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Di ayat ini disebutkan ada 4 fardu-fardunya wudu. Idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Yaghsilu wujuhakum. Yang pertama, basuhlah mukamu ini tadi. Wa aydiyakum, dan tangan-tangan kalian. Wa masahu bi ru'usikum, dan usaplah sebagian dari kepalamu. Wa arjulakum, dan basuhlah kakimu sampai ka'bayn itu. Jadi di ayat ini disebutkan 4 dari fardu-fardunya wudu. Karena ada 6, sisanya disebutkan di mana? Sisanya Imam Syafi'i mengambil daripada hadis innamal a'mal binniyat. Sebelumnya amal-amal itu dengan niat. Imam Syafi'i mengambil hadis itu tadi, dimasukkan jadi 5. Ada niat, terus membasuh muka, dan sampai terakhir. Dan yang terakhir apa? At-tartib. Harus ada tertib di antara fardu-fardu ini tadi. Dari mana? Dari hadis Nabi SAW mengatakan ibda'u bima bada'allahu bih. Nabi pernah mengatakan di salah satu hadisnya, mulailah sesuatu sebagaimana Allah SWT mulai. Allah memulai di ayat ini dengan membasuh muka, tangan, mengusap kepala dan kaki, membasuh kaki tadi. Dari mengusap kepala Nabi SAW, dan termasuk kekhususan umat Nabi SAW, bahwasanya mereka bakal diutus yaumul qiyamah orang-orang yang mereka berwudu dan mereka melebihkan wudunya di bagian kepala, tangan dan kaki. Jadi kan kepala ada batasannya. Batasan kepala itu dari manbati sya'ar, dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu, dan dari telinga sampai ke telinga. Akan tetapi kalau seseorang melebihkan sunnah ghurrah, namanya ghurrah wa tahjil, kita lebihkan sampai mungkin sedikit atas dari rambut ini dan kena telinga semuanya, dan bagian bawah ini kita basuh semua. Kata Nabi SAW, itu salah satu kekhususan umatku yang dimana jika orang-orang melakukan hal itu nanti diutus hari kiamat, mereka memiliki nur, ada cahaya di bagian tersebut, bagian kepala. Dan di tangan sunnah kita membasuh, melebihkan sampai pundak sini. Jadi batasannya pundak. Jadi kita mau basuh dari atas ini sampai bagian sini. Ini
Kalau dari ujung jari sampai siku-siku wajib. Kan tapi dari sini sampai sini namanya at-tahjil. At-tahjil itu melebihkan di bagian tangan dan kaki. Kalau kaki batasannya sampai lutut. Wajibnya kan sampai ini apa namanya? Mata kaki. Wajibnya kan sampai mata kaki, akan tapi disunahkan melebihkan ke lutut ini. Nah, itu salah satu faedahnya dan termasuk kekhususan daripada umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya ketika ada orang yang terus-menerus melakukan amal ini atau istiqomah melakukan amal ini, mereka akan diutus di hari kiamat. Ada cahaya di tubuhnya ini tadi. Kalau sudah udzur gimana? Kalau sudah udzur diniati aja. Dan kalau belum udzur dilakukan, karena salah satu fadilah atau keutamaan atau keuntungan dari kita ini, kalau kita melakukan amal-amal ketika mampu ya, misal masih muda dia mampu melakukan sholat di masjid, atau dia baca Al-Quran sekian kali, atau dia zikir sekian kali, terus datang masa tua dia itu tidak mampu sudah, karena udzur, karena sakit, karena hal yang lain. Disebutkan bahwasanya orang ini karena meninggalkan amal ini karena sebab udzur masih ditulis beramal. Karena pas posisi dia mampu melakukan, dia itu melakukan. Kan tapi karena ada udzur ini dia tidak bisa melakukan, dan daripada fadilah atau rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dia tetap ditulis beramal. Misal pas posisi dia mampu untuk sholat di masjid terus sholat di masjid, sampai datang suatu waktu di mana dia tidak bisa sholat di masjid karena udzur, karena apapun, itu sama Allah Subhanahu wa taala itu tetap ditulis sholat di masjid ini ulang. Karena dia tidak sholat di masjid karena udzur ini tadi. Sebagaimana Nabi SAW pernah pulang dari peperangan sama sahabat, di tengah jalan kata Nabi SAW, ada golongan daripada kita yang tidak hadir peperangan cuma dapat pahala perang ini tadi. Kaget sahabat, kok bisa ada hadir peperangan cuma dapat pahala perang ini tadi? Ya kata Nabi, mereka orang-orang yang ingin berperang akan tapi habasahumul udzur. Mereka tidak bisa keluar karena ada udzur ini tadi. Makanya ada ayat itu, la yastawil qa'iduna minal mu'minina wal mujahidina fi sabilillah ghairul darar mujahidina fi sabilillah. Disebutkan di ayat ini. Nah itu ketika Nabi pulang dari peperangan mengatakan bahwasanya ada kelompok yang tidak ikut perang cuma dapat pahalanya perang ini tadi, karena mereka tidak bisa hadir peperangan karena udzur. Jadi diusahakan kalau ada amal-amal yang dimana kita mampu melakukannya, kita lakukan. Karena insya Allah kalau sudah ada waktunya udzur tidak bisa melakukan, subhanallah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih ditulis atau dicatat amal baik melakukan amalan ini tadi. Jadi itu yang disebutkan tentang furudul wudu. Itu yang sunnah yang pertama itu ya, qurrah wa tahjil tadi. Dan disebutkan juga kalau misal di muka ini kan kita diwajibkan untuk membasuh seluruh muka sya'ran wa basyaran, bulu dan kulit ini tadi. Kalau misal ada orang yang dimana punya jenggot atau kumis terlalu tebal atau berambut terlalu tebal, disebutkan para ahli fikih mengatakan bahwasanya kalau sekiranya dia itu di tempat percakapan sampai tidak nampak kulitnya, misal kulit dalam jenggot ini sampai tidak nampak, nah itu dia tidak wajib, cukup sunnah di sela-sela. Jadi kalau ada yang punya jenggot yang dimana terlalu tebal jenggot ini, seharusnya kan wajib kita basuh seluruh kulit ini tadi. Akan tapi karena ada bulu ini tadi, bagi laki-laki ya, bagi laki-laki kita cuma disunahkan untuk tahlil. Ini namanya tahlil. Ketika berwudu kita lakukan hal seperti ini, namanya tahlil. Dan terus kalau masalah mengusap kepala harus diperhatikan juga. Kita ketika mempunyai rambut yang dimana rambut ini keluar dari bagian kepala, khususnya perempuan, misal rambutnya terlalu panjang sampai keluar dari bagian kepala, kita tidak boleh membasuh yang di sini tadi. Yang keluar dari bagian kepala kita tidak dianggap itu basuhannya. Jadi yang dianggap basuhan itu yang di area kepala. Jadi kita membasuh yang di area kepala, walaupun sedikit, walaupun airnya tidak mengalir. Kalau bagian-bagian yang lain seperti muka, tangan dan
wajib tangan dan kaki harus mengalir airnya. Kalau bagian kepala harta tidak mengalir tidak apa. Bahkan dikatakan bahwasanya kalau misalnya ada orang yang pakai kopiah, dia tidak mau melepas kopiahnya, terus diusap kopiahnya dan masuk serapan air ini ke kepala, sudah dianggap sah. Itu basuhan itu dianggap sah sudah. Dan sunnah juga ketika membasuh tangan apa? At-takhlil, menyela-nyelai kalau di tangan kita disunahkan kayak gini, menyela-nyelainya. Jadi waktu membasuh tangan sunnah menyela-nyelai seperti ini. Di kaki juga sunnah menyela-nyelai jari. Akan tapi menyela-nyelai jari ada cara pakai ini loh, kelingking tangan kiri, pakai kelingking tangan kiri, dimulai dari kelingking kaki kanan, dimulai dari bawah ya Pak. Jadi misal kaki ini dari bawah diginikan, ini sunnah ini, diginikan. Setelah itu bagian kirinya, semua sunnah melakukan hal tersebut. Tidak apa-apa sekali, 2 kali, 3 kali. Setidaknya Imam Abdullah Haddad mengatakan bahwasanya saya itu tidak pernah mendengarkan suatu sunnah kecuali saya berharap untuk melakukan sunnah tersebut. Apapun sunnahnya, ketika saya dengar, saya itu berharap untuk melakukan sunnah tersebut, hatta meskipun sekali dalam kehidupan. Jadi kan pasti sunnahnya Nabi ini begitu banyak dan mungkin kita orang bukan ya pasti kita orang banyak yang tidak tahu kan. Di dalam wudhu pun berapa sunnah yang tidak kita tahu. Dalam sholat pun kita berapa banyak sunnah yang kita tahu. Setidaknya kalau kita dengar 1-2 sunnah, setidaknya kita amalin sekali 2 kali. Kalau lagi tidak mepet ya, sekali 2 kali. Nah itu sunnah untuk menyela-nyelai itu. Sama dalak ini apa? Sunnah dalak ini apa? Agak memijat. Jadi bukan sekedar air disiramkan begini enggak, sambil digosok sedikit. Bagian tangan digosok, bagian muka digosok, bagian kaki digosok, itu sunnah. Karena Imam Malik mengatakan bahwasanya ini wajib hukumnya. Madzhab Malik mengatakan bahwasanya dalak ini wajib. Menggosok bagian tubuh ketika berwudu ini hukumnya wajib. Makanya Imam Syafi'i mensunnahkan hal tersebut. Imam Syafi'i banyak mensunnahkan hal-hal yang di mazhab lain wajib. Biar apa? Khuruj minal khilaf, keluar daripada selisih pendapat dari ulama. Jadi Imam Syafi'i memiliki dalil mungkin mengatakan bahwa ini tidak wajib. Akan tapi ketika mazhab lain mewajibkan, Imam Syafi'i mensunnahkan di mazhab ini. Kayak masalah ini tadi, Imam Malik mengatakan bahwa kita menggosok badan ketika wudu ini hukumnya wajib. Kata Imam Syafi'i itu kita khuruj minal khilaf, biar keluar daripada khilaf yang mewajibkan tersebut. Itu ya berarti takhlil menyela-nyelai dan menggosok sama huruf tahjil tadi melebihkan bagian muka dan kaki. Dan sunnah juga itu yang ma'ruf, itu sunnah yang ma'ruf takhlil. Takhlil itu tiga kali basuhan. 3 kali basuhan bukan kanan terus kiri, kanan terus kiri, kanan terus enggak. Kanan 3 kali, baru itu kiri 3 kali. Ada yang sebagian memaknai kanan sekali terus kiri sekali, enggak. Juga mengatakan bahwa kanan dulu 3 kali, setelah itu kiri 3 kali. Nah itu suruh dan sunnah-sunnahnya. Dan yang terakhir itu tadi at-tartib. Tartib adalah tidak mendahulukan satu anggota tubuh dengan anggota tubuh yang lain. Tapi juga mengatakan ada satu masalah yang dimana kita tidak apa-apa, tidak tertib wudhu di sana. Kita tidak apa-apa, tidak basuh muka dulu, udah basuh tangan dulu. Kapan? Ketika menyelam. Jadi kita orang menyelam di kolam misalnya, langsung niat nawaitu fil hadatsil asghar atau nawaitu taharatul shalah, itu langsung terangkat hadasnya. Jadi tidak perlu basuh muka, basuh tangan, tidak, langsung kita nyemplung sambil niat nawaitu fil hadatsil asghar, sudah terangkat hadasnya. Itu salah satu masalah yang tidak apa-apa, tidak tertib di dalam wudu. Satu masalah top itu. Gimana? Iya. Oh iya, tawaf itu sudah saya jelaskan tadi ya. Kita mengikut pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya ini tidak apa-apa ketika tidak sengaja ya.
Bukan disengaja malah diperbaiki enggak. Kalau orang tua kita bergeser, Iya. pasti aja tersenggol. Iya, pasti tersenggol. Ya ada. Imam Syafi'i ini ketika menyusun madhab, ada yang namanya Ashabus Syafi'i. Ashabus Syafi'i ini derajat di bawah Imam Syafi'i yang membuat syarah-syarah lain. Ada silsilah kitabnya Imam Syafi'i ada. Ala kulli hal, di bawah Imam Syafi'i ini bukan berarti madhab ini sebegitu ketat atau sebegitu sempit sehingga tidak ada perselisihan antara para ulama ada. Jadi kata Nabi kan ikhtilaf umat itu rahmat, ada perselisihan pendapat dalam umat ini sebuah rahmat. Maksudnya rahmat itu gimana? Ketika kita dalam posisi kayak di tawaf tersebut, kita bisa mengikuti pendapat yang lain karena itu sebuah rahmat. Wa ja'ala 'alaikum apa ayatnya? Fid dini min haraj. Ayatnya kan. Wa ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Aku tidak menjadikan agama ini ada masyaqqah, ada kesusahan. Dan Nabi itu diutus dengan syariah yang gampang, syariah yang enak. Dulu disebutkan kayak misal najis, itu masalah najis, kita cukup menghilangkan najis dengan disiram kan. Di zaman Nabi dahulu dikatakan kalau menghilangkan najis harus dipotong. Misalnya itu sudah terkena najis, sudah tidak bisa dipakai, harus dipotong ini. Misal baju atau apa. Di zaman sebelum Nabi juga, ketika ada seseorang bermaksiat, di dahinya ini tertulis, ini fulan habis melakukan maksiat tersebut, atau di tembok rumahnya tertulis habis melakukan maksiat ini. Subhanallah, umatnya Nabi ini benar-benar dikasih rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya tidak ada adab yang turun yang benar-benar menghilangkan ini umat. Kalau untuk melihat umatnya Nabi Musa, Fir'aun dan kelompoknya berapa ratus ribu yang hancur. Umatnya Nabi Allah Lut, umatnya Nabi Allah Hud hancur semua. Dan tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sengaja disayang, benar-benar disayang sama Allah Subhanahu Wa Taala sebagai rahmatan lil alamin. Dan alhamdulillah kita diutus atau diciptakan dalam umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan bahwasanya aku ini rindu kepada saudara-saudaraku kata Nabi. Aku ini rindu kepada saudara-saudaraku kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditanyai sama sahabat, siapa saudara-saudaramu ya Rasulullah? Katanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kelompok yang dia lam yarawni, tidak melihatku. Ada suatu umat yang tidak melihatku. Ya, kita kan belum melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum mengingat 1400 tahun yang lalu. Tidak melihatku, walakin amanu, akan tapi mereka beriman kepadaku. Fahum ikhwani kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka itu adalah saudara-saudaraku. Subhanallah, bagaimana rahmatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menganggap kita orang ini kelompok yang tidak melihat Nabi, beriman kepada Nabi. Nabi anggapnya apa? Saudaraku. Bagaimana rahmatnya atau cintanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa rahmatullahi awsa min hadza, dan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala lebih luas daripada hal ini. Anda pernah katakan di hadis bahwasanya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu ada 100. Satu rahmat diturunkan di dunia ini dibagikan ke manusia, ke Bani Adam. Jadi kalau kita punya rahmat, rasa rahmat kepada orang lain, kasih sayang, lemah lembut dan sebagainya, itu satu rahmat yang Allah turunkan di dunia, sehingga kita punya rasa belas kasih dan kasih sayang. Sisanya ada berapa? 99 rahmat. Kapan kita bisa melihat 99 rahmat ini? Nanti setelah hari kiamat. Jadi di alam akhirat kita bakal melihat 99 rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ada hadis yang mengatakan bahwasanya kalau seseorang ini tahu betapa maha pengampunnya Allah Subhanahu Wa Taala, bakal maksiat semua orang. Jadi kalau tahu Allah ini benar-benar ngampuni dosa apapun itu, ini orang-orang bakal maksiat. Tapi disebutkan juga kalau tahu bagaimana murkanya Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang bermaksiat, bahkan tidak ada yang bermaksiat di dunia ini. Jadi, itu lawazana khauful mu'min wa raja'uhu la atadala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditimbang rasa takut seorang yang beriman dan rasa harapannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, la atadala bakal seimbang. Jadi kita punya rasa takut sama kita punya rasa mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu harus seimbang. Kalau kebanyakan rasa takut, kita bakal suudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, takut diazab,
takut di rezeki, takut ini dan sebagainya. Kita kan sungguh sama Allah SWT. Jadi ada rasa takut diadab, cuma ada rasa harapan. Apa? Harapan kita orang insya Allah tidak bakal diadab. Harapan insya Allah kita orang bakal masuk surga. Harus sama-sama. Nah, pernah katakan, makanya kita baca di surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kenapa dikatakan siratal ladzina an'amta 'alaihim? Terus ditambahi ghairil maghdubi 'alaihim. Padahal kalau kita lihat maknanya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ya Allah jalan yang lurus. Apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan-jalan yang Engkau berikan nikmat. Ya kan? Jalan-jalan yang Engkau berikan nikmat. Apakah sudah cukup sebenarnya kan? Jalan yang Engkau berikan nikmat. Kenapa ditambahi ghairil maghdubi 'alaihim? Yang dimana tidak ada murka di dalamnya. Jadi seakan-akan ketika kita meminta dikasih jalan yang diberikan nikmat, itu bentuk pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita ngomong ghairil maghdubi 'alaihim, jalan yang tidak Engkau murkai, itu bentuk rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ahli tafsir menyebutkan hadis ini. Ketika ditimbang rasa takut dan rasa pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bakal seimbang. Jadi ketika kita orang setelah beribadah, kita orang senang, alhamdulillah kita orang bisa beribadah. Akan tapi ya kita orang takut juga, ini ibadah diterima apa enggak ya. Tapi kita harus punya rasa senang dan rasa berharap agar ibadah ini diterima. Alladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun. Itu nama Allah, mereka orang-orang yang memberikan atau bersedekah atau beramal soleh, wa qulubuhum wajilah, dan dalam hatinya wajilah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Apa artinya wajil? Wajilatnya khauf. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang yang beriman, idza dzukirallah wajilat qulubuhum, ada rasa takut di dalam hatinya. Yang dimaksud rasa takut ini karena keagungan Allah Subhanahu wa taala dan keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan rasa takut kepada adabnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu di sana. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kepada kalian semua ini al-yusra, sesuatu yang mudah. Wa la yuridu bikumul usra. Allah tidak menginginkan sesuatu yang susah. Susah. Bahkan ibadah ini gampang sebenarnya. Makanya disebutkan di ayat laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kalau antum belajar nahwu sama sharaf di sana, kenapa disebutkan laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat? Kalau laha ma kasabat itu fiilnya itu mudah dikerjakan. Laha perbuatan baik baginya yang ketika dia lakukan itu gampang. Wa 'alaiha itu kayak di atas ya, atau dia itu tertekan kepada hal tersebut. Alaiha maktasabat, dosa yang dibuat. Kita kalau lihat sekarang, gampang beribadah, gampang. Masjid buka gratis, Quran di mana-mana ada. Yang susah masih ya. Antum mau minum khamr bahaya, mau pergi ke tempat-tempat masjid mahal. Makanya kalau kita perhatikan betul semua ayat Allah SWT. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan kegampangan kepada umatnya ini tadi, bukan kesusahan. Kalau kita perhatikan keseharian kita atau berapa rahmat yang Allah berikan kepada kita, berapa nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu seakan-akan kita sudah digampangkan untuk melakukan ibadah. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Di ayat ini disebutkan inna ma'al usri yusra. Kalau ada dua kata yang ma'rifah itu ada alif lamnya dalam Al-Quran. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Ada unsurnya dua kali, akan tapi yang pertama pakai alif lam, yang kedua pakai alif lam, itu maknanya satu. Jadi ketika ada satu kesusahan, ada yusronya dua. Yusro itu kemudahannya ada dua. Setiap ada satu kesusahan pasti ada kemudahan yang lebih dari Allah Subhanahu. Yusro itu nakiro kan? Nakiro itu kullu ismin sya'i fi jinsi. Semua kata yang sya'i fi jinsi mencakup segala hal. Kalau ma'rifah itu kayak ngomong kitab yang ini. Kalau nakiro kitabun, apa kitabun? Ini bisa kitab, di sana ada kitab. Makanya Allah ngomongnya yusra, bukan al-yusra. Kalau Allah ngomong al-yusra berarti kemudahannya itu toh. Kalau Allah ngomongnya yusra berarti banyak kemudahannya. Ketika kesusahan disebutkan al-usra pakai alif lam itu. Berarti kesusahannya itu toh. Kebanyakan kesusahan itu di perkara dunia.
Kalau perkara ukhrawi ini jarang orang menganggap hal itu urusan, padahal hal tersebut musibah. Laisal musab man faraqat ahbab, walakin al-musab man haruma thawab, katanya. Ada makalah seperti itu. Laisal musab, bukan orang yang tertimpa musibah itu apa? Man faraqat ahbab, mereka yang jauh, mereka yang lepas dari orang yang dia cintai. Walakin al-musab man haruma thawab. Akan tapi hakikatnya orang yang tertimpa musibah itu siapa? Man haruma thawab, yang dia diharamkan baginya pahala-pahala. Maksudnya dia tidak ada kemudahan untuk melakukan kebaikan. Orang-orang menganggap musibah ini faraqal ahbab, ketika mereka jauh atau terlepas dengan orang yang dia cintai atau hal yang dia cintai atau sesuatu yang dia cintai. La, walakin al-musab man haruma thawab, orang yang tertimpa musibah itu yang haruma thawab, yang diharamkan kepadanya. Berapa banyak orang tidak bisa datang ke masjid, berapa banyak orang tidak bisa sholat, berapa banyak orang tidak bisa ngaji. Itu benar-benar hakikatnya orang yang terkena musibah. Masyaallah wasallam kata Nabi SAW, ketika melakukan maksiat terus menerus akan diletakkan di hatinya lupa saudara, titik hitam terus melakukan maksiat sampai nasallallahu alaihi wasallam, sampai full kehitaman dalam hati ini. Terus apa? Tubi'a ala qulubi, tertutup hatinya ini. Hatinya ini sudah tertutup. Ketika hatinya sudah tertutup, apa hidayah yang bisa masuk gitu? Kita orang lihat Fir'aun itu kayak gimana mukjizatnya Nabi Allah Musa. Tis'a ayatin bayyinat, kata Allah SWT. Ada tis'a ayatin bayyinat, ada 9 ayat bayyinat, alamat-alamat yang nampak. Nabi Allah Musa dari tongkatnya, dari tangannya yang keluar cahaya, dari Adam, terus tertimpa. Sempat Nabi Allah Musa itu mengeluarkan mukjizat apa? Fir'aun ini dan kalangannya setiap mau minum air keluarnya darah, ngambil gelas keluarnya darah, di kamar mandi darah, di danau darah. Kelompoknya Nabi Musa, subhanallah, keluarnya air banyak. Terus tis'a itu baik Allah sebelum, cuma tetap tidak ada hidayah. Bahkan ketika tenggelam, apa kata Fir'aun? La amantu annahu la ilaha illallah amanat bihi Bani Israil. Subhanallah, ngomongnya masih seperti itu. Ngomongnya Fir'aun apa? Saya beriman kepada Tuhan yang disembah Bani Israil. Kenapa tidak ngomong saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal sudah tahu, kayak seakan-akan masih enggan untuk mengakui. Nah itu bahayanya itu, sombong atau menganggap diri itu sesuatu yang lebih, itu sangat-sangat berbahaya. Dan maksiat itu sangat-sangat berbahaya, akan hidayahnya seorang. Mudah-mudahan kita orang dijauhkan dari kemaksiatan zahir dan batin, dan didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di zahir kita dan batin kita, dan diampuni dosa-dosa kita yang telah lampau dan kepada keadaan yang berbaik. Allahumma amin. Selalu menginginkan kebaikan kepada Allah. Kalau minta doa ya minta doa yang bagus, minta doa istiqomah, minta doa husnul khatimah, minta doa dimasukkan surga, kumpul sama Nabi, kumpul sama sahabat, minta doa yang kelas gitu. Kalau doa yang lain-lain insyaallah kata Allah Subhanahu wa taala, lalakat hadis misalnya man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taitu kama qala afdalu ma'ataitu sa'ilin. Man syaghalahu dzikri an mas'alati, barang siapa orang yang dia menyibukkan zikir kepadaku, terus berzikir ibadah, an mas'alati, sampai dia tidak sempat minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau itu afdalu ma'ataitu sa'ilin, aku bakal kasih paling bagusnya, paling afdalnya daripada orang yang minta. Jadi kalau ada orang dia itu kesibukannya ngaji, ibadah, sholat, sembahyang dan sebagainya, sampai tidak sempat minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama orang yang minta ini masih bagusan orang yang minta ini. Jadi orang yang minta, ya saya minta mobil, minta rumah, minta villa, minta ini dan sebagainya. Ini tidak minta apa-apa, cuma dikasih. Ya, kita orang tidak tahu kasihnya ini apa, karena ketenangan hakiki seorang muslim. Kemudian itu pernah mengatakan,
Antum tidak pernah menemukan ketenangan hakiki dari seorang muslim kecuali kedekatannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin. Tidak ada seorang muslim dimanapun dia merasa tenang ketika melakukan maksiat, pasti hatinya gundah, gelisah, tidak tenang. Man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Orang yang ingin diberi hidayah sama Allah Subhanahu wa taala, yashrah sadrahu lil Islam. Hatinya itu sama kegiatan-kegiatan Islam itu apa? Tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Maka ketahuilah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala tatma'innul qulub, hati itu merasa tenang. Bahkan Ibnu Habib al-Habsyi terkagum-kagum sama orang yang mereka itu merasa sumpah di kehidupannya, merasa masalah di kehidupannya. Wa ma'ahul Qur'an al-Karim, dan dia itu punya Quran. Maksudnya apa? Semua jawaban dari masalah, semua solusi dari masalah kita itu ada di Al-Quran itu. Semua musibah. Ma'asal musibatin illa bi'idznillah wa man yu'min billah yahdi qalbah. Ma'asal musibah, apapun musibahnya. Apa? Illa bi'idznillah, kecuali dari izin dari Allah. Kalau kita tahu semua yang terjadi, semua yang menimpa kita, semua yang ada di depan kita itu dari izin dari Allah SWT, apalagi yang kita takutkan? Kalau Allah yang ngasih, berarti Allah tidak bakal ngasih sesuatu kecuali juga ngasih solusi kepada kita. Tak mungkin Allah, tak mungkin. Ma rabbuka bidzallamin lil 'abid, ma rabbuka bidzallam. Allah Subhanahu wa taala itu bidzallam, tak mungkin zalim lil 'abid kepada hambanya, tak mungkin. Allah kasih musibah terus tidak dikasih solusi, mungkin sama sekali sesuatu tidak mungkin. Cuma kan kita dikasih solusi, ketika musibah kita apa? Kita harus sabar. Kalau kita dikasih nikmat kita harus sabar, kita harus syukur. Masyaallah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan keyakinan iman kita, menjabat kita dalam keadaan Islam saleh tadi, fil dhahirul batin. Amin Allahumma amin. Itu yang tadi ya, tadi kemana-mana. Qabla itu salih Madinah. Nah, di sini sebutkan kan tadi masih bahas sunnah wudhu, cuma agak kemana-mana. Sunnah wudhu yang terakhir, wal madmadah wal istinsyaq. Wal madmadah wal istinsyaq, berkumur dan istinsyaq, masukkan air ke hidung. Disebutkan bahwasanya sunnah kita jamak bainal madmadah wal istinsyaq. Jamak ini mengumpulkan antara kumur-kumur dan masukkan ke hidung. Jadi dalam satu cidukan air itu digabung jadi satu, kumur sama masukin. Jadi setengah buat mulut misal kayak gini, setengahnya lagi dimasukin ke hidung. Itu sunnahnya. Untuk mau satu-satu tidak apa-apa, mau kumur dulu 1, 2, 3, terus basuh hidung 1, 2, 3 tidak apa-apa. Cuma lebih afdal habis setengah ke mulut, setengah lagi ke hidung. Alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Kata Allah SWT, alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Orang-orang yang mendengarkan perkataan yattabi'una ahsana, mengikuti apa yang ahsan, yang paling bagus. Jadi ada yang bagus, ada yang lebih bagus. Mana kita pilih? Yang lebih bagus ini kita jamak antara nonton bisa. Dan kita bisa mengamalkan ini halal wudhu yang penting ini. Jadi kita bisa amalkan kata Nabi, karena kata Nabi SAW, man amila bima alim aw rasulullah ilm ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan dengan sesuatu yang dia tidak tahu. Kita orang tahu sesuatu, kita amalkan. Apa kata Nabi? Auratahu ilm ma lam ya'lam. Dia bahkan diwarisi ilmu yang dia tidak tahu. Jadi kalau kita tahu ilmu-ilmu ini dari ilmu-ilmu dari sunnah-sunnah tadi, kita amalkan, nanti kita bakal ditambah ilmunya sama Allah Subhanahu wa taala. Dan Habib Abdullah bin Sa'id mengatakan bakal tampak cahaya seseorang yang mencari ilmu itu dengan mengamalkan hal-hal yang kecil, kayak misal masuk kamar mandi dengan kaki kiri, keluar kaki kanan, itu bakal tampak nurul ilmu, cahayanya ilmu ini. Dan ilmu ini wa afdalul amal, sebenarnya amal saleh. Mudah-mudahan kita Allah Subhanahu wa taala menjadikan ulama al-arifin al-amilin khalisin al-mahbumin indallah wa indan nas fi khair wa lutuf wa afiyah ala hadimiyah wa kullatin salihah jami'ah syamilah ila hadrat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.